меня есть программа, поэтому я здесь. Я хочу завоевать и здесь пояс, быть лучшим. 5 rounds for the UFC Light Heavyweight Championship of the World. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Menjelang UFC 282, di mana itu adalah perebutan sabuk juara yang kosong di kelas light heavyweight, karena sang juara sesungguhnya yaitu Jiri Prochazka dengan sangat amat bijaknya dan dengan jiwa kesatrianya, ia rela melepas gelarnya tersebut demi menghormati semua fighter yang ingin merasakan secepatnya gelarnya tersebut, dengan harapan cedera beratnya tersebut tidak mengganggu siapapun. Maka dari itu UFC pun dengan sigap menyiapkan fighter yang tepat untuk maju dalam perebutan sabuk juara yang kosong, dan terpilihlah Jan Blachowicz dan Magomed Ankalaev. Yap, Jan Blachowicz sudah berkali-kali merasakan title fight, sedangkan Magomed Ankalaev baru pertama di UFC, yang mana sudah lumayan lama seharusnya Magomed Ankalaev sudah mendapatkan title fight. Dan akhirnya Magomed Ankalaev mendapatkan title fight, karena sangat banyak yang percaya bahwa Magomed Ankalaev sangat amat pantas menjadi seorang juara dan sudah waktunya juara. Bahkan menurut betting odds pun, Magomed Ankalaev pun lebih diunggulkan ketimbang Jan Blachowicz. Magomed Ankalaev di angka minus 260, sedangkan Jan Blachowicz di angka plus 200, angka yang terbilang lumayan jauh. Bahkan saking yakinnya fans bahwa Magomed Ankalaev adalah pasti juara, tidak pernah sekalipun dalam karir UFC-nya Magomed Ankalaev menjadi underdog. Magomed Ankalaev selalu menjadi favorit. Bahkan saat melawan Anthony Smith pun, Magomed Ankalaev di angka minus 475, sedangkan Anthony Smith di angka plus 460, angka yang sangat gila. Nah, di video ini semoga gue bisa mendefinisikan betapa gilanya dan mengerikannya seorang Magomed Ankalaev. Magomed Ankalaev memang terlahir untuk menjadi seorang petarung, di mana ia pun kuliah di Dagestan State University dalam bidang olahraga, yang kebetulan memang satu kota dengan kelahirannya Magomed Ankalaev, yaitu di Makhatchkala, Dagestan. Awalnya ia berlatih gulat Yunani Romawi, lalu ia melihat bakatnya di combat sambo hingga meraih gelar Master of Sport, dan akhirnya Ankalaev transisi lagi ke dunia MMA karena ia merasa MMA sangat mirip dengan combat sambo, dan ia pun selalu memenangkan kejuaraan di World Fighting Championship Ahmad dengan kebrutalannya, di mana ia meng-KO dan TKO lawannya dengan combo strike yang super cepat dan kuat. Hal itu membuat UFC sangat menyukai Magomed Ankalaev. Dan ketika Ankalaev di UFC, ia diberi lawan Paul Craig. Dan dalam pertarungan, Paul Craig jelas bukan lawan yang sepadan bagi Ankalaev. Walaupun Ankalaev berhasil di takedown 2 kali, namun justru Paul Craig yang di ground and pound. Sedangkan dalam pertarungan atas, kecepatan serangan Ankalaev hampir 2 kali lipatnya Paul Craig. Berkali-kali Paul Craig seperti terdiam, tidak bisa melakukan perlawanan, baik stand up fight maupun ground fight. Namun Paul Craig tidak juga tumbang. Bahkan di ronde akhir, Paul Craig sudah sempoyongan dan Ankalaev terus melakukan ground and pound. Namun dengan pengalaman 4 kali menang dengan teknik yang sama, yaitu teknik triangle choke, dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya seperti ular piton yang cepat melilit, Paul Craig mengikat leher Ankalaev dengan kedua kakinya. Justru di detik-detik akhir pertarungan, bahkan saking menjelang usahanya pertarungan, Ankalaev melakukan tap out 1 detik menjelang bel berbunyi. Dan untuk pertama kalinya Ankalaev kalah dalam karir MMA-nya. Padahal secara skor, ketiga juri selalu memberikan nilai 10 untuk Magomed Ankalaev. Tapi ya sudahlah, itu adalah debut yang sangat berharga bagi Ankalaev ke depannya untuk jauh lebih hati-hati di momen apapun. Di fight selanjutnya, Ankalaev melawan seseorang karateka dengan sabuk hitam di Kyokushin Karate, yaitu Marcin Prachnio. Dengan kuda-kuda southpaw-nya, Ankalaev bergerak dengan sangat dinamis. Kecepatan serangan Ankalaev pun jauh di atas lawannya. Footwork Ankalaev yang sangat lincah dan luas, sehingga lawannya pun tidak punya celah untuk menyerang Ankalaev. Dan ketika lawan masuk dengan kecepatan luar biasa, hooknya menghancurkan rahang lawannya. Dan disambung dengan hook dan head kick yang brutal,
dan Ankalaev dengan cepat menyelesaikan lawannya hanya dalam 1 ronde. Di pertarungan selanjutnya, ia melawan fighter debutan yaitu Klidson Abreu. Dan seperti biasa, Ankalaev sangat unggul dalam hal kecepatan serangan. Ankalaev sangat baik dalam hal attack maupun counter attack. Namun, walaupun dengan bekal kontrol 5 menit dan dominan dalam hal apapun, Ankalaev akhirnya membutuhkan penilaian juri untuk menjadi seorang pemenang. Di pertarungan selanjutnya, Ankalaev melawan Dalka Lungiambula, yaitu seorang praktisi judo dengan rekor 10 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Kali ini, kecepatan serangan lawannya hampir sama dengan Ankalaev. Bahkan Ankalaev hampir knockdown. Namun dengan cepat Ankalaev melakukan recovery. Gaya bertarung lawan Ankalaev ini mirip dengan Michael Johnson ketika mengalahkan Dustin Poirier, yaitu ketika satu serangan Ankalaev masuk, maka secara membabi buta, lawannya ini akan menyambar dengan hook kanan kiri dengan kecepatan penuh. Dan dengan kemampuan judonya, Ankalaev pun sempat dijatuhkan, namun sebentar, dan justru berbalik Ankalaev yang mendominasi. Dan saat stand up fight, dan dengan kecepatan waktu dan power yang luar biasa, tanpa disadari lawannya, front kick Ankalaev mendarat tepat di dagu lawannya dan langsung terkapar. Dan Mark Goddard yang terkenal dengan standar safety-nya yang sangat tinggi, Ankalaev tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk menghantam lawannya lagi. Walaupun sempat tinju tangan kanannya mendarat sangat keras di pipi lawannya. Pertarungan selanjutnya, Ankalaev melawan fighter tengil, siapa lagi kalau bukan Ion Cutelaba. Di pertarungan ini, memang diakhiri dengan keputusan wasit yang sangat kontroversial. Namun akhirnya Ankalaev kembali membuktikan bahwa Ion Cutelaba bukanlah lawan yang sepadan. Dengan footwork yang sempurna, Ankalaev sangat baik dalam hal jangkauan dan pertahanan, ditambah lagi dengan combo strike yang sangat lengkap dan sampai membuat Cutelaba terjatuh. Dan ternyata Cutelaba jatuh untuk kedua kalinya. Kali ini karena counter attack yang super cepat dari hook kanannya Ankalaev dan disambung dengan hook kiri yang super keras, dan Ankalaev langsung berubah menjadi gorila yang terus menghantam Cutelaba hingga knockout. Di pertarungan selanjutnya, Ankalaev terus datang sebagai favorit, walaupun lawannya ini adalah fighter dengan ranking 8, yaitu Nikita Krylov. Di pertarungan ini, Ankalaev akhirnya merasakan persaingan yang ketat, di mana justru Ankalaev kalah di ronde pertama secara poin. Namun di ronde kedua dan ketiga, Ankalaev bangkit dengan kemampuan gulatnya. Ankalaev terus mengontrol Nikita Krylov hingga juri memutuskan Ankalaev adalah pemenangnya. Di pertarungan selanjutnya, perjalanan Ankalaev makin berat karena harus melawan Volkan Ozdemir. Kecepatan mereka terlihat sama, di mana Ankalaev merasakan tendangan lutut yang keras. Namun Ankalaev mampu membuat Ozdemir knockdown, namun ternyata sulit dibuat mati lampu. Berkali-kali combo strike Ankalaev masuk, namun inilah yang membedakan rahang para fighter top 10 di UFC, yang tidak mudah dibawa knockout. Walaupun berkali-kali diserang dengan combo cantik hook dan head kick, tetap saja Ozdemir mampu berdiri hingga bel pun berbunyi, sehingga Ankalaev pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Di pertarungan selanjutnya, Ankalaev datang sebagai ranking 6 melawan Thiago Santos di ranking 5, dan ini adalah main event pertamanya bagi Magomed Ankalaev. Di ronde kedua, Ankalaev hampir mati lampu, namun Ankalaev masih bisa bertahan, dan disinilah segala kemampuan Ankalaev diuji. Ankalaev pun kalah pressure, namun Ankalaev akhirnya berhasil melakukan takedown, di mana Ankalaev unggul 3 ronde penuh, dan akhirnya diangkat sebagai pemenangnya. Walaupun menang, Ankalaev belum juga mendapatkan title shot, karena banyak yang menilai gaya bertarung Ankalaev membosankan karena sering bermain aman, karena di 3 pertarungan terakhirnya selalu berakhir lewat penilaian juri. Hal itu mungkin membuat Ankalaev menjadi brutal kembali saat melawan Anthony Smith. Namun gaya bertarung Ankalaev agak berubah di sini, yaitu Ankalaev lebih sering melakukan low kick, yang mungkin karena mereka punya kuda-kuda yang sama. Di sini kecepatan serangan Ankalaev lebih cepat daripada Anthony Smith. Ankalaev pun sangat baik dalam hal head movement dan dibarengi dengan footwork yang sangat lincah. Dan jiwa combat sambok Ankalaev muncul di mana ia tidak bisa di takedown, yang justru berbalik di mana Ankalaev yang melakukan ground and pound. Hingga wasit Jacob Montalvo menyatakan Ankalaev menang via TKO, di mana hal itu juga dikarenakan kaki Anthony Smith sudah patah dalam pertarungan.
Dengan kata lain, Ankalaev punya amat banyak senjata untuk melawan Jan Blachowicz, di mana Ankalaev punya jangkauan yang sangat baik, kecepatan yang luar biasa, power yang kuat, combo strike yang sangat berkelas, kejelian yang luar biasa. Namun, satu PR yang mungkin belum terwujud hingga detik ini, yaitu Ankalaev tidak pernah menang via submisi. Hal ini sangat rentan dikarenakan Jan Blachowicz adalah sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu dengan pengalaman 9 kemenangan submisi. Namun hal itu bisa ditangkis Ankalaev karena Ankalaev punya data 86% takedown defense, karena hanya 2 orang yang mampu men-takedown Ankalaev, yaitu Nikita Krylov dan tentu Paul Craig. Di sisi lain, Ankalaev termasuk fighter yang beruntung karena mendapatkan fasilitas langsung dari UFC, yaitu berlatih di Performance Institute UFC dengan fasilitas yang sangat lengkap, di mana bisa melacak kekuatan dan kelemahan Ankalaev sehingga bisa diminimalisir kelemahan Ankalaev lalu diubah menjadi kekuatan. Dan bukan hanya itu, Ankalaev juga berlatih di Extreme Couture, di mana lahir para juara dan para pelatih yang sering kali juara, yaitu Randy Couture, di mana sini juga Francis Ngannou berlatih. Di mana hal itu membuat Magomed Ankalaev bisa menjadi Francis Ngannou-nya kelas light heavyweight, karena di Extreme Couture gulat Ankalaev sangat amat diasah. Nah, segitu aja dulu pembahasan gaya bertarung Magomed Ankalaev. Semoga gue juga bisa bikin pembahasan soal Jan Blachowicz. Sekian dan terima kasih.